Halo teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil. Alhamdulillah keadaan saya di sini baik-baik saja. Semoga teman-teman juga semuanya sehat. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya mau menjelaskan kepada kalian bahwa di sini saya sudah memasang unjar. Ini unjar sudah selesai teman. Ini unjar tanaman kacang panjang sudah selesai. Di bagian sini tinggal sedikit lagi selesai, dan kita hari ini akan menyemprot teman-teman, karena tanaman ini banyak sekali hamanya. Oleh karena itu kita harus jaga dan rawat. Nah kemarin itu saya udah pupuk tapi belum kita semprot, jadi sore ini kita semprot dulu teman-teman. Tuh, langsung aja kita sambil lihat hama-hamanya. Nanti kalau ketemu hama saya akan kasih tahu kalian. Dari jarak jauh ini menyemprotnya. Oke teman-teman, jadi untuk menyemprot ini tidak terlalu sulit karena kita hanya menggunakan obat ini untuk mengusir hama-hama. Tuh, alhamdulillah juga ini tanaman makin subur, mudah-mudahan terus subur. Oke teman-teman, selesai tanaman kacang panjang. Sekarang lanjut kita ke tanaman timun. Oke, jadi ini sangat panas sekali teman, banyak hama. Nanti pasti ada kelihatan hamanya. Nah teman, ini dia. Nah ini. Oke teman-teman, jadi baru saja kalian melihat itu hamanya teman, yang warna oranye-oranye itu adalah si api-api, dan itu sangat bahaya sekali teman. Jadi yang memakan daun ini, bolong-bolong ini teman, itu adalah hama tersebut yang baru saja pergi dari sini. Jadi teman, di sini tuh benar-benar kita harus ekstra untuk menjaga dan merawat tanaman timun ini, karena kalau tidak bisa mati. Lihat baunya bolong-bolong. Nah ini juga ada, banyak sekali teman. Jadi ini kalau nggak semprot ya itu jadinya. Nah jadi kita harus semprot teman-teman. Nah ini satu hamanya teman-teman, dan ini ada lagi jenis lain. Nah seperti ini, kita ambil aja. Nah ini hama jenis lain teman-teman, tapi kalau yang ini tidak terlalu berbahaya karena dia kurang memakan daun. Tapi kalau yang ini, yang warna oranye ini teman-teman, nah ini habis daun dimakannya tuh, padahal itu disemprot tuh. Nah, teman, bahaya sekali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Jadi alhamdulillah tadi siang kita sudah memupuk, terus kita sudah menyemprot, kita juga sudah mengecek hama-hama siang teman-teman. Jadi sekarang itu saya itu penasaran, pengen lihat apa sih hama malam untuk tanaman jagung, kacang panjang dan juga timun. Jadi karena saya penasaran teman, saya akan meneliti dan juga mengecek tanaman ini di malam hari. Dan baru saja saya masuk ke sini, ternyata ada hal baru yang saya temukan untuk tanaman jagung ini. Ternyata di malam hari daun-daun tanaman jagung ini mengandung air teman. Nah ini dia. Nah ini mengandung air di atasnya ini. Ternyata dia mengandung air tuh. Alhamdulillah teman-teman, ini udah mau sejengkal. Mudah-mudahan saja ini bisa tumbuh subur, dan insya Allah teman-teman, dengan sepenuh hati, sambil belajar, sambil praktek, saya akan menjaga untuk mempelajari bagaimana cara bercocok tanam dari jagung sampai ke tanaman-tanaman lainnya. Oke, kalau gitu kita intai kira-kira ada apa saja yang hinggap di daun tanaman jagung ini. Nah, teman-teman, jadi di sini saya menemukan salah satu sejenis apa ini, kayak
apa ini namanya teman-teman, kayak lalat gitu ya, tapi sepertinya ini hanya hinggap dan tidak mengganggu. Nah ini salah satu yang kita temukan di sini, ini masih hidup. Nah kan terbang. Oke, kita menemukan salah satu yang hinggap di daunnya seperti lalat tapi bukan, dan sepertinya tidak mengganggu teman-teman. Kita akan coba cari yang lain. Oke teman-teman, kita juga menemukan ini salah satu hama yang hinggap di daun jagung, dan sepertinya teman-teman hewan ini tuh hampir mirip dengan sejenis capung, tapi kita nggak tahu juga. Ini dia, kita akan coba senggol. Nah giginya teman-teman, tapi ini mau istirahat saja, tapi nggak apa-apa lah, karena dia saya rasa mau hinggap hanya untuk istirahat. Nah biarkan kalau tidak mengganggu, tapi kalau mengganggu kita akan semprot teman-teman. Oke lanjut, kita sudah menemukan dua hewan kecil yang ada di tanaman jagung. Oke teman-teman, selain kita menemukan hewan, kita juga menemukan sebuah lubang, dan ini sepertinya lubang ini aktif teman-teman, dikarenakan ini bagus banget ini. Seperti ini ada aktif di dalam, tapi ini sepertinya kayak jangkrik gitu. Nah ini teman-teman lubangnya, dan sepertinya ini ada penghuninya tapi nggak kelihatan. Tapi saya yakin ini sejenis jangkrik gitu ataupun kecoak, tapi sepertinya tidak mengganggu tanaman. Kita bisa lihat ini tanamannya tidak digigit, tapi ini tanahnya diubek-ubek teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dia jangan gigit. Oke lanjut teman-teman. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah saya sudah keliling-keliling di sekitar tanaman jagung ini, dan ternyata kita menemukan 3 hal. Yang pertama tadi ada hewan yang hinggap di daun jagung, itu sejenis lalat. Yang kedua kita menemukan juga hewan kecil, itu mirip-mirip dengan capung. Dan yang ketiga kita menemukan ada sebuah lubang, dan sepertinya itu lubang jangkrik. Nah teman-teman, jadi untuk tanaman jagung di malam hari itu bisa kita katakan aman, dikarenakan tidak ada hama-hama yang mengganggunya. Tadi pun kalaupun ada yang hinggap di daunnya, itu hanya seperti numpang istirahat ataupun tidur di daun jagung itu tersendiri. Oke teman-teman, sekarang kita tidak berhenti di sini, karena saya juga akan melihat atau meneliti di tanaman kacang panjang ada hewan apa saja yang berkeliaran di sekitar tanaman kacang ataupun hinggap di daunnya. Mari kita cek. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke sini. Ini adalah tanaman kacang panjang, dan unik saya juga baru mengenal tanaman ini dan juga baru berkebun. Jadi ternyata di sini teman-teman, kalau tidak kita lihat seperti ini secara langsung, maka kita tahu apa sih yang terjadi pada tanaman itu di malam hari. Nah ternyata teman-teman, untuk tanaman kacang panjang ini, daunnya itu ternyata kalau malam itu, kalau siang dia mekar begini, tapi kalau malam dia kembali begini. Nah itu kemungkinan, itu secara logika saya, kemungkinan di waktu malam hari tanaman kacang ini itu namanya masa reproduksi atau pertumbuhan. Jadi teman-teman, bisa dikatakan tanaman kacang ini termasuk memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan tanaman-tanaman yang lain. Kalian bisa lihat ini memang ini tumbuhnya tidak bareng teman-teman, dikarenakan kemarin kita pertama kali penanaman itu beberapa yang tidak tumbuh, jadi saya tanam ulang, dan seperti inilah bentuknya. Nah ini teman-teman, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita di sore hari itu memupuk, maka pupuk itu akan bekerja pada malam hari. Nah bisa kelihatan ini teman, dari daunnya. Nah ini daunnya meringkup ke atas, padahal ini kalau siang atau besok pagi kita akan cek, ini dia akan mekar teman-teman, mekar seperti itu. Dan di sini teman, saya menemukan tadi di sini ada hewan kecil tapi seperti tidak mengganggu, dan di sini ada belalang teman-teman. Nah di sini itu ada belalang batu, dan belalang batu ini menurut saya tidak mengganggu juga. Dia hanya ibaratnya itu numpang istirahat di daun kacang panjang ini. Nah ini dia teman-teman, belalang batunya ini. Dan ini yang saya maksud tadi, daunnya tuh, daunnya naik ke bawah ke atas. Dan ini juga ada hewan kecil seperti semut tuh, tapi ini juga tidak mengganggu teman-teman. Tuh kelihatan ini daun-daun kacang ini aman.
Oke teman-teman, belum jauh kita melangkah, kita sudah melihat salah satu hewan. Ini belum bisa kita katakan hama, karena yang dibilang hama itu adalah yang merusak ataupun memakan daun-daun. Nah, di sini ada hewan. Kita coba deketin kamera, siapa tahu dia nggak lari teman-teman. Dia ada di pohon yang ini, di bawah yang ini. Kita coba lihat dari sini. Jadi saya tidak terlalu bisa mendekat dikarenakan takut terbang sebelum saya menunjukkan ke kalian. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah teman, di ujung sini ada hewan, dan ini menurut saya ini adalah lalat, tapi lalat ini berukuran besar teman-teman. Dan sepertinya untuk lalat itu tidak juga termasuk hama, dikarenakan dia tidak mengganggu pertumbuhan ataupun menggigit daun dari kacang ini. Tidak hanya itu teman-teman, di sini juga ada ini lalat yang kecil tuh. Ternyata teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan untuk daun-daunan mungkin tidak hanya di tanaman kacang. Pada malam hari itu lalat-lalat istirahat atau tidur di daun-daun pohon seperti itu. Kita bisa lihat ini banyak, ternyata di sini juga ada 2, ini 1, itu juga 1. Nah di sini juga kita mendapatkan 5 lalat, belum lagi yang berterbangan. Jadi teman-teman, di sini kita tidak menemukan hama untuk malam hari di bagian tanaman kacang. Oke, kita lanjut untuk melihat tanaman timun teman-teman. Apakah ada hama ataupun hewan-hewan yang hinggap di daunnya ketika malam hari? Oke teman-teman, jadi di sini itu kita mengendap-endap, kita juga tidak terlalu bisa mendekati daun-daun ataupun hama yang berkeliaran di daun tanaman timun ini teman. Nah, jadi di sini kita menemukan salah satu hama. Ini bisa kita bilang hama dikarenakan ini sangat buas sekali. Jadi kalian bisa lihat sebagian tanaman timun ini bolong-bolong teman-teman, itu dikarenakan dimakan sama hewan ini. Nah di depan kamera mungkin kalian kelihatan. Jadi hewan ini itu dinamakan seapi-api teman-teman. Jadi inilah hewan yang sangat berbahaya. Kita bisa lihat ini pertumbuhan timun ini sangat terganggu oleh hewan ini. Padahal ini tadi sore kita sudah semprot tapi seperti tidak mempan, dan sepertinya teman-teman kita harus cari obat lain supaya hewan ini benar-benar kabur. Kalau begini kita percuma menyemprotnya, karena pada waktu disemprot dia pergi, tapi ketika si obat itu turun atau airnya hilang dia akan kembali lagi. Nah ini lihat, kita menggerogoti tuh. Kita mau nggak mau kita harus usir teman-teman, semprot. Nah kalau semprot kabur dia. Cek orang Sunda mah modar sya. Bercanda teman-teman, itu bahasa kasar kalau di Sunda. Tidak hanya ini, nah di situ juga ada. Padahal timun kita ini harus ekstra. Nah kabur, luar biasa sekali teman-teman. Tapi inilah kita berkebun itu teman-teman, harus kita jaga. Kita lihat apa saja sih harus kita rawat, kita jaga, kita usir dari tanaman ini supaya bisa panen. Nah teman lihat nih, tuh ini bolong dia yang makan tuh, ganas. Oh mungkin kita kalau nyemprotnya harus dari bawah teman-teman supaya tidak sembunyi. Waduh teman-teman, nah lihat bagaimana mau kita panen kalau begini. Tuh ini juga ada, habis nih. Nah 2 satu pohon. Benar-benar harus ekstra teman-teman. Jadi teman-teman, khususnya tanaman timun, apabila nyemprot kita harus bongkar-bongkar bagian bawahnya, karena dia sembunyi di balik ini. Waduh, bahaya ini. Tuh bolong semua tuh, lihat nah. Apalagi yang ini nih hancur. Tuh lihat nih namanya. Kemungkinan ini nih di bawah ini dia tuh sembunyinya. Oh banyak loh. Oh teman-teman, ini ada. Nah harus ekstra ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah saya sudah selesai untuk melihat tanaman di malam hari. Dan yang pertama tadi kita melihat yaitu tanaman jagung. Dan untuk tanaman jagung kita udah lihat bersama-sama itu aman dari hama, karena tadi ada beberapa hama yaitu belalang, ada yang mirip capung,
dan ternyata itu tidak mengganggu sama sekali untuk daun jagung. Dan setelah itu kita lanjut ke tanaman kacang panjang, dan tanaman kacang panjang juga kita bisa pastikan dan kita sudah lihat sama-sama itu aman dari hama. Ada juga tadi lalat dan juga belalang batu, dan itu tidak mengganggu sama sekali untuk pertumbuhan. Tetapi saya khususnya itu menemukan salah satu keunikan dari tanaman kacang, dikarenakan kalau siang daunnya itu mekar, tapi kalau malam dia naik ke atas teman. Itu artinya malam itu seperti masa pertumbuhan ataupun masa reproduksi seperti itu teman. Jadi di sini saya menemukan, khusus saya pribadi menemukan ilmu atau pengalaman tentang tanaman kacang panjang, dan mudah-mudahan kalian juga bisa tahu, oh ternyata tanaman kacang panjang itu kalau malam hari daunnya naik ke atas seperti itu. Dan yang terakhir teman, kita masuk ke tanaman timun. Nah di sini saya berdiri di tengah tanaman timun saya, dan kita sudah lihat sama-sama tadi ternyata yang harus ekstra kita jaga itu adalah tanaman timun. Kenapa? Karena tanaman timun ini hama daunnya itu sangat bandel sekali. Meskipun sore kita sudah semprot menggunakan sepin, itu seperti tidak mempan, dikarenakan bisa kita semprot mereka kabur, tapi setelah kita pergi dan obat itu habis, mereka kembali lagi untuk memakan daun-daun timun. Dan inilah salah satu tantangan untuk saya, mungkin beberapa penanam timun juga di luar sana, bahwa tanaman timun ini lebih sensitif dari hama teman-teman dibandingkan jagung dan juga kacang panjang. Oleh karena itu di sini teman-teman saya tidak henti-hentinya meminta saya dan kalian untuk terus berkolaborasi, sehingga saya bisa terus belajar untuk bertanaman, mengenal hama, bagaimana kita bisa membasminya, bagaimana kita bisa membuat tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh subur dan bisa panen teman-teman. Jadi di sini saya minta teman-teman terus ikuti kegiatan saya, dan saya akan terus update. Misalnya kebun ini berhasil saya update, tidak berhasil juga saya update, karena di sini saya belajar berbagi pengalaman. Saya juga yakin di luar sana banyak di antara kalian yang sudah lebih dulu bercocok tanam. Saya yakin dengan begitu kalian lebih tahu tentang tanaman ini. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian sudah mengikuti saya, mendukung saya, menonton video saya dari awal sampai saat ini. Kalian masih tetap mengikuti saya, terima kasih banyak. Dan di sini jujur saya tidak bisa membalas semua kebaikan kalian satu persatu, tetapi insya Allah teman-teman, di sini saya akan terus berdoa semoga saya dan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Apabila kalian suka jangan lupa bantu like, share, dan juga subscribe bagi yang belum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.